Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Terima kasih senior atas hadiahnya. Shoyan segera menangkupkan tinjunya dengan penuh hormat. Meskipun Shoyan masih belum tahu apa itu kristal pembangunan surga, tapi mampu membuat pagoda Shinten Suling bereaksi. Pasti memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Tidak perlu mengucapkan terima kasih karena ini adalah akhir dari karma antara Anda dan saya. Tianwu tampak sangat bahagia. Di masa lalu, saya tidak ragu untuk mengejar kekuatan dengan cara apapun. Tapi setelah membayar harga ini, saya sebenarnya menyesalinya. Tapi sekarang saya berbeda dari sebelumnya, karena saya menjadi lebih ringan. Oleh karena itu, saya tidak memintanya kembali. Jadi saya juga berharap setelah Anda hari ini mengambil kristal pembangunan surga, Anda tidak mengalami seperti saya, karena saya tidak lagi. Adapun mengapa saya disegel di sini, sebenarnya itu adalah niat saya. Jika tidak, Buddha itu khayalan untuk menyegel raja ini di sini, kata Tianwu perlahan. Mendengar itu, Shoyan mengangguk dengan serius. Bagaimanapun cara berlatih semua orang berbeda-beda. Setelah mencapai keadaan ini sekarang, pasti mereka memiliki temperamen yang lebih dalam. Baiklah, sepertinya saya terlalu banyak bicara, dan itu cukup berbahaya. Meskipun para Buddha ini memiliki hati manusia, tapi itu mungkin tidak lebih baik dari iblis. Jadi, ayo keluar dari sini dulu, kata Tianwu dengan suara yang dalam. Shoyan juga mengangguk saat mendengar ini. Sekarang dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Saat ini dia masih berada di alam semesta berlengan Buddha makan. Mungkin di ruang ini dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi jika dia dan lainnya bisa keluar dari dunia ini, mungkin situasinya akan berada di bawah pengepungan Taisu. Bagaimanapun, Buddha ini telah bersatu dengan Taisu untuk menjebak Shoyan. Jadi dia tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Senior, ayo ikut dengan saya, karena Goyan bisa menembus dunia ini, kata Shoyan dengan serius. Mendengar itu, Tianwu mengangguk. Namun saat keduanya akan pergi, Shoyan tiba-tiba melirik ke arah 3 monster yang terjebak di lautan luas dan mengambang di lautan dengan nafas yang sudah lesu. Apakah Anda sedang menunggu ketiga monster itu? Seharusnya mereka mengalamkan kematian yang layak. Jadi tidak masalah jika saya bisa mengikuti Raja Iblis Tianwu dalam kehidupan ini. Bahkan saya lebih rela mati tanpa ampun. Buaya tiran sepertinya memperhatikan tatapan Shoyan dan Tianwu. Jadi dia berteriak sekuat tenaga. Segera Tianwu melambaikan tangannya, kemudian ketika monster itu melayang ke langit dan mengikuti Shoyan menuju ketiadaan. Cepat, cepat, tidak boleh ada penundaan. Buddha makan tampak sangat ketakutan, sehingga dia tidak berani menunda waktu lagi. Kita akan segera tiba di pangkalan. Buddha, yakinlah selama Anda tiba di pangkalan, ada Tuan Su Suo dan Su Hui yang bertanggung jawab. Jadi ini seharusnya bukan masalah besar, jawab prajurit Taisu. Tidak, hal ini tidak sederhana. Cepat minta dukungan segera. Akan lebih baik jika Anda meminta bantuan orang kuat di level keempat keabadian dewa. Buddha makan tampak pucat. Namun bukan karena dia takut pada Shoyan, tapi dia takut pada Raja Iblis Tianwu di sebelah Shoyan. Tingkat keempat. Beberapa orang di Taisu ragu-ragu. Jangan pikirkan terlalu banyak. Jika Anda tidak dapat menemukan orang kuat tingkat 4 untuk membantu Anda, maka kita semua akan terbunuh dengan cepat. Buddha makan langsung memarahi prajurit Taisu di depannya. Baik, saya akan meminta dukungan yang mulia. Pada saat ini, beberapa dewa kekosongan terbang di lautan hampa dengan kecepatan tinggi untuk kembali ke benteng Taisu terdekat. Komandan Susuo, Komandan Suhui, sekarang situasinya ada yang salah, jadi segera atur semua persiapan untuk pertempuran. Prajurit Taisu itu segera melaporkan kepada pangkalan Taisu. Pada saat yang sama, di sebuah bintang super yang ditempati oleh Taisu, dan sebelum beberapa dewa kekosongan itu kembali, para pasukan Taisu sudah siap sepenuhnya. Bahkan lusinan kapal dewa kekosongan telah berkumpul. Dengan cara ini, semua formasi besar diatur di lingkungan sekitar. Bahkan, ada banyak prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya telah bersiap menghadapi pertempuran.
Sebelum memasuki makan tidak berkata apa-apa. Tapi setelah dia memasuki formasi, dia berteriak dengan marah. Ini tidak cukup dan terlalu lemah. Orang yang akan muncul harus ditekan oleh orang kuat tingkat keempat. Buddha makan melirik Su Suho dan Su Huwei yang merupakan orang terkuat di sini dan menggelengkan kepalanya. Orang kuat seperti apa yang akan kita hadapi hingga perlu mempersiapkan pertempuran seperti ini? Apakah saya sangat lemah? Su Suho mendengus dingin. Kekuatan tingkat kedua masih jauh dari cukup. Jika Anda tidak percaya pada saya, kita semua akan menjadi jiwa yang mati. Buddha makan melambaikan lengan jubahnya dan berkata dengan wajah serius. Buddha makan, jangan khawatir. Yang mulia Su Tianyu telah diberitahu. Meskipun dia bukan orang kuat di tingkat keempat, tapi dia juga orang kuat dari tingkat ketiga dengan 6 sumber. Ditambah lagi, kita sudah menyiapkan formasi besar, jadi kita dapat membunuh musuh manapun. Su Huwei berkata dengan percaya diri. Saya khawatir, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat dia berbicara, lengan baju Buddha makan tiba-tiba bergetar saat ini, sehingga dia merasakan firasat buruk yang semakin kuat dan kuat. Tiba-tiba ada angin kencang di sekelilingnya, dan sebuah awan dengan cepat menutupi langit. Melihat pemandangan itu, Buddha makan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan saat dia melihat ke langit, kulitnya langsung berubah drastis. Bersiaplah untuk perang, bersiaplah untuk bertempur. Segera puluhan dewa kekosongan mengeluarkan cahaya diingin, dan setiap orang telah memasuki kondisi siap berperang. Bahkan ekspresi semua orang tampak serius. Setelah waktu berlalu, menit demi menit, Su Huo dan Su Huwei juga memasang ekspresi serius dalam suasana seperti itu. Dan namun setelah beberapa saat dia tidak ada gerakan. Apa yang terjadi? Pada saat ini awan di langit semakin tebal dan hujan ringan berkabut mulai turun di langit. Melihat itu, Su Huo mengangkat tangannya dan melambai ingin menghilangkan awan. Tapi saat gelombang kekuatan itu menyapu awan tersebut, tiba-tiba awan itu kembali bergulir. Bahkan hujan yang turun menjadi semakin deras. Hujan macam apa ini? Karena sebenarnya mengandung kekuatan aturan, kata Su Huo dengan heran. Mereka akan datang. Segera seberkas cahaya biru muncul dari lengan Buddha makan. Kemudian lengan bajunya meledak dengan keras, yang membuat sosok Buddha makan langsung mundur dengan kecepatan penuh. Cepat, bunuh mereka! Pada saat ini sambil menembak ke belakang Buddha makan meraung keras. Segera Su Huwei melambaikan tangannya dan lusinan kapal Dewa Kekosongan mengeluarkan berkas cahaya dingin dan langsung menuju pusat formasi. Tuar! Tiba-tiba lebih dari selusin berkas cahaya meledak dan langsung terjalin. Kemudian menyapu dengan liar ke arah awan di langit. Seolah semua yang ada di dalamnya dapat dihancurkan. Sesaat kemudian sinar cahaya menyebar satu demi satu tertutup asap. Saat mata semua orang Taisu tertuju pada awan di langit, angin bertiup semakin kencang dan gerimis berubah menjadi hujan deras. Bahkan tetesan hujan tersebut sebesar ibu jari turun, sehingga seluruh bintang tertutup hujan lebat. Hujan ini aneh dan saya tidak dapat menghentikannya. Pada saat tetesan hujan membasahi semua orang, mereka semua merasa lemas dan semakin lemah seiring berterkikisnya air hujan. Menjatuhkan. Pada saat ini ada suara yang bergema di sekitar, kemudian tetesan hujan menjadi semakin deras yang jatuh dari langit, seperti arus deras, sehingga bintang tersebut berisi air dengan sangat cepat. Bahkan adegan ini tidak akan memakan banyak waktu untuk mengubah bintang tersebut menjadi lautan luas. Pada saat ini baik Su Huo maupun Su Huwei telah memahaminya bahwa hujan ini berasal dari keberadaan yang berdiri di udara. Bahkan wajah Buddha makan menjadi pucat saat ini. Raja Iblis Tianwu benar-benar keluar. Sambil berbicara, Buddha makan mengangkat tangannya. Kemudian sebuah segel Buddha muncul dan langsung terbang menuju sosok yang berdiri di udara. Segera segel Buddha bangkit dalam badai dan berubah menjadi ribuan kaki. Setelah jari-jari Buddha makan berubah, segel Buddha meledak dengan cahaya keemasan, kemudian menekan sosok itu dan menghilang. Segel Buddha suci, segel pembunuh Buddha Tianping.
Buddha makan tampaknya sangat ketakutan dan dia memanfaatkan blokade formasi Taisu dan menyerang terus-menerus. Ada ribuan formasi roh penyegel kekosongan di sini. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, seharusnya kita bisa menunda waktu beberapa saat. Gumam Suzuo. Tapi saat dia selesai berbicara, sebuah cahaya biru menyapu formasi spiritual Taisu dan tiba-tiba runtuh. Bagaimana mungkin? Suzuo tercengang saat melihat itu. Hujan membunuh. Saat suara itu keluar lagi, hujan deras yang megah mulai berkumpul di langit, berubah menjadi monster air. Saat tetesan hujan bulan berkurang, semua orang dari Taisu melihat 5 sosok yang berdiri di udara, mengubah awan dan hujan. Shoyan meluruskan jarinya di antara putaran telapak tangannya. Kemudian hujan tiba-tiba terkendali yang menyebabkan semua prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya tersapu banyak air terjun. Akhirnya keluar. Bagaimana dengan babi gemuk? Saya harus memakannya. Buaya tiran tidak bisa berhenti tertawa. Kemudian tatapan berbentuk berlian menyapu kemana-mana untuk mengetahui lokasi Buddha makan. Sialan! Buddha makan mengutuk dan sosoknya sudah mundur ke kejauhan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.